kamu mau dinikahin? Dinikahin sama siapa, Bu? Sama Patok Nisan. Cepat, Mbak. Cepat, Mbak. Dilaksanakan pernikahannya, Mbak. Sekarang kamu sudah resmi jadi pengantin. Kamu sekarang ikut aku ya. Kamu mau kan kawin lari sama aku? Aku nggak bisa. Kadasi. Ibu sudah menikahkan aku dengan kayu nisan. Kemana semua benda pusakaku? Semuanya hilang. Cahyo, gimana kalau kita ketangkep? Kamu tenang aja. Kita pasti bisa kabur dari mereka. Kadasi, aku tahu kamu capek. Tapi kita harus pergi dari sini. Ayo. Cepat masuk. Ayo Nadine. Kalian lihat nggak laki-laki sama perempuan yang lewat sini? Maaf Pak, kita nggak lihat. Dan mereka lari di sana. Tunggu. Kenapa nih cewek kelihatannya tegang banget ya? Kayak ada yang dia sembunyiin nih. Gua mau periksa mobil lu. Tunggu Pak. Ini mobil saya. Jadi Bapak jangan macam-macam. Lu minggir, gua mau periksa. Macem. Aneh. Kenapa mereka? Sebenarnya kalian itu ada masalah apa sih? Ibu nggak merestui hubungan aku sama Cahyo. Makanya kami kabur. Mau kawin lari. Ibu dan Bang Eko juga anak buahnya mau nyari aku. Kalian yakin mau kawin lari? Hanya itu yang bisa membuat kita tetap bersama. Kamu benar Cahaya. Aku setuju sama kalian berdua. Cinta itu harus diperjuangkan. Dan mungkin kalau misalnya ibu kamu lihat perjuangan cinta kalian berdua, beliau akan luluh hatinya dan bisa menerima cinta kalian. Makasih ya, kalian udah mau nolongin kami. Sebaiknya kita pergi. Saya takut anak buahnya Bang Eko balik lagi ngejar kita. Ayo Kadasi. Terima kasih. Hati-hati. Ayo Kadasi, cepat Kadasi. Nadine, Reno, terima kasih ya. Sama-sama. Kadasi, ayo cepat. Astagfirullahaladzim. Cahyo! Cahyo! Cahyo bangun, Cahyo! Cahyo! Jangan tinggalin aku! Cahyo bangun, Cahyo! Yang sabar, Kadesi, yang kuat ya. Ini semua pasti dari Allah. Enggak! Ini semua salah aku! Kedasi, kamu harus kuat dan kamu harus sabar. Karena aku udah nikah sama... Sekarang udah terbukti. Gak ada seorang pun yang bisa menikahi Kadasi. Karena dia udah jadi pengantin nisan kuburan. Siapapun yang coba menikahi Kadasi pasti celaka. Kalau gua nggak bisa milikin Kadasi, maka nggak ada satupun lelaki yang bisa. Kasian lu Cahyo. Bangun! Pulang. Ayo pulang. Pulang Masin. Lepasin. Diam. Gak usah ikut campur ya. Ajar deh. Ayo. Gak usah ikut campur. Tolong, ayo tolong kita angkat jasadnya. Ada di rumah sakit. Hati pick up ini aja. Ya, ayo. Pick up ini aja. Ya, ayo.
Cik, anak lu nih Cik, berhasil gua tangkep nih Cik. Agak bakalan kabur lagi ya. Bagus ya. Akhirnya kamu balik lagi ke sini kan? Persis seperti dugaan ibu. Bu, Cahayu meninggal, Bu. Dia baru saja ketabrak mobil. Bagus itu. Makanya kamu jangan macem-macem. Pakai cara kabur segala. Bukan tega banget sih. Cahayu meninggal kok nggak disyukurin. Ini contoh buat kamu, Kadasi. Makanya kamu jangan macem-macem. Kalau kamu masih nekat mau nikah sama lelaki lain, calon suami kamu akan meninggal juga. Astagfirullahaladzim. Udahlah, Kadasi. Sebaiknya kamu itu fokus nyanyi aja di warung saya. Dapat uang banyak, nggak usah mikirin yang lain. Ya kan? Lo bilang iya gitu. Kadasi, inget ya, kewajiban kamu itu mencari duit sebanyak-banyaknya buat ibu. Betul kata ibu kamu tuh. Kamu itu nggak selamanya cantik, nggak selamanya muda. Jadi manfaatin. Ngerti kamu? Udah, gak usah ragu-ragu. Uangnya banyak. Maaf ya Rino, gara-gara aku kamu jadi begini. Kamu lebih baik pulang aja ya. Gak apa-apa kok Nadine. Aku akan baik-baik saja selama aku deket kamu. Ya ampun, aku udah berusaha untuk menjauh dari Reno. Tapi kenapa Reno malah jadi makin lengket sih sama Ayah? Lihat itu. Reno lagunya udah kayak orang kampung, mari aja kemana-mana nguntil ya, gue empet banget ngeliatnya. Bang, Udin apa sih? Marah-marah aja. Ini makam, inget makam. Ayo deh, yuk kita pergi aja yuk. Tuh. Tuh lihat tuh. Banyak banget kayu nisan berserakan. Tuh lihat. Boleh bang. Ambilin Cul, bentar lu Cul. Bang, jangan-jangan. Amit, gue masih lama. Ya Allah bang, jangan-jangan ini pertanda buruk buat kampung kita bang. Bang, ngeri banget bang. Serem. Ember apa-apa lu sangkut-sangkutin data. Ayo kagak boleh. Biasa aja orang naruh begitu kali. Ya tapi kan itu ya Allah. Belatak banget, Cang. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Itu kan cuma nisan kayu biasa. Kita bersihin aja. Ada apa ya dengan semua ini? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Enggak! Ini semua salah aku. Kedasi, kamu harus kuat dan kamu harus sabar. Karena aku udah nikah sama... Kayaknya ada yang disembunyikan sama Kadasi. Beresin gitu aja, Beresin. gampang. Ayo. Yuk. Pulang Jadi Ustaz. kita pulang aja yuk. Lu beresin Ansip. La ilaha illallah. Repot banget. Jalan. Sono. Ya udah kagak usah digaji kalau gak mau mah. Iya. Jadi yuk pulang aja yuk. Ya udah gini aja. Bapak-bapak pulang yang tertib ya. Biar gue sama Hansip yang beresin tuh kayu-kayu nisan. Iya. Ayo. Semangat ya. Semangat beresin batu nisan. Iya. Tahu, serem tahu. Jalan. Iya. Lapar Ya. habis nih. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ya? Buka puasanya jadi berantakan.
lebih baik ke kamu pulang aja ya. Iya Nadine, nggak apa-apa kok. Aku bisa nganter kamu, itu juga bikin aku senang. Yaudah aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku benar-benar kangen sekali sama putriku Nadine. Tapi kenapa dia belum keluar juga? Kenapa Nadine belum keluar juga ya? Sudah gak tahu ya. Wah, gua kagak salah lihat ini si Sambar Bledek ngapain lagi kemari sih? Ngapain lu di sini celingak lu? Ngalin jemuran lo ya? Hah? Bikin resah aja lo. Get out, pergi lu. Maaf Pak, jadi saya datang ke sini, saya hanya ingin menemui putri saya Nadine Pak. Cok! Rokaya! Mari buruan, mari, Rokaya! Apaan? Apa sih? Itu lihat. Ngapain sih? Ngapain sih? Itu lu lihat itu. Si Ihsan kemari itu. Iya. Abang sih kagak mau nurut sama ayah. Kan ayah udah bilang nginep di rumah babe ayah di Kondet. Kan babe lu tahu gini, cara lagi minta ampun ya Tapi gua kan begini tuh jadi diintai rumah kita. Kagak ngerti gua angkat tangan dah. Mau apa sih? Pergi. Gua teriakin maling nih. Hah? Teriakin tuh. Cul, teriakin tuh. Maling! 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 Tuh, udah teriak maling tuh. Ayo. Tuh anak si bonceng ada-ada aja lagi. Gimana sih? Ayo, buruan. Maling! 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 Lu ngapain lu mari lu? Hah? Lu pasti mau ngambil anak gua kan? Ngambil anak gua kan si Nadine? Iya. Pergi lu dari sini lu. Saya bukan mau mengambil Nadine Bu, saya hanya ingin bertemu dengan putri saya. Dia ngeliatin rumah gua mulu nih. Nih, intai rumah gua nih. Lu udah berapa kali gua larang ke kampung gua? Apalagi ngeliatin rumah gua, gimana sih lu? Gua gelepak baru tahu lu. Ntar lu dikeroyok sama warga baru tahu lu, gimana sih lu? Iya Pak, maaf. Tenang, tolong tenang, saya akan pergi. Udah pergi. Sekarang. Pergi! Begini Bu, maksud tujuan saya datang ke sini mau melamar ke Dasi buat saya jadikan istri yang keempat. Kalau Ibu setuju gimana? Kamu, aku nggak mau. Udah, kamu diam aja. Ini urusan ibu. Kalau uang maharnya sesuai sih, saya setuju-setuju aja Juragan. Karena anak saya kan cantik, masih gadis lagi. Itu mah gampang Bu, tenang aja. Ini maharnya saya kasih uang 100 juta rupiah dan emas 100 gram. Gimana? Aduh, kalau begini sih, saya langsung setuju Juragan. Kalau Ibu setuju sih, kalau bisa pernikahannya saya langsungkan besok. Gimana? Beres Juragan. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, cantik. Setelah aku menikah dengan Ihsan, bukan ibu sendiri yang bilang kalau misalnya aku nggak bisa dinikahin dengan siapapun. Tapi kenapa Juragan Selamat malah ibu terima? Karena kamu nggak bisa dinikahin oleh siapapun, ya ibu terima lamarannya Juragan Selamat. Astagfirullahaladzim. Kedasi menikah dengan Nisan. Jadi benar, banyaknya nisan-nisan di pemakaman Cahyo kemarin ada hubungannya dengan keluarga Kedasi. Ini nggak bisa dibiarkan. Kedasi harus diselamatkan dari ambisi Pok Cici. Gimana kalau Juragan Selamat celaka sama seperti Cahyo? Bodoh amat. Bukan urusan ibu. Urusan ibu tuh nyuruh kamu cari tuh cowok-cowok yang banyak duitnya, yang banyak hartanya. Gaet. Buat kita. Ngerti kamu? Ya Allah, kenapa hidup aku jadi seperti ini? Mpok Cici ini benar-benar keterlaluan. Sudah memaksa menikahkan anaknya dengan Nisan. Sekarang anaknya disuruh morotin laki-laki. Aku harus pulang dan susun rencana untuk menolong Kedasi. Kenapa sih ibu tega jualin anaknya sendiri?
Ibu itu bukan ngejual. Ibu tuh minta kamu tuh tahu diri dan balas budi. Hah? Dengar ya Kedasi ya. Ibu yang mempertaruhkan nyawa saat melahirkan kamu. Sekarang ini hutang kamu itu adalah hutang nyawa ke ibu. Ngerti kamu? Ya Allah, hamba mohon berikan hidayah pada ibu hamba. Sadarkan dia ya Allah. Siapa itu? Gawat, Empo Cici kesini. Aku harus sembunyi di mana ini? Siapa ya? Jangan-jangan maling yang mau curi uang dari Juragan Slamet. Enak aja. Untuk ketahuan, aku mesti cepat pergi. Sebentar lagi kalian dapat saudara baru. Kadasi adalah istri saya yang paling muda. Kalian pasti senang kan? Waduh. Juragan Slamet udah punya 4 aja. Gua aja belum punya. Udah lu jangan sirik aja, Cul. Rezeki orang beda-beda tahu. Ye, gua bukan sirik tapi dengki, tau nggak? Kalian udah siap semua? Kalau begitu ayo kita berangkat. Minggir, pengantin mau lewat. Juragan, maaf ya, lebih baik Juragan batalin aja nikah sama Kadasi. Soalnya itu bisa berbahaya buat Juragan. Maksud kamu apa? Kamu menghalangi saya? Kamu jangan nakut-nakutin saya, Nadine. Jangan-jangan kamu yang mau nikah sama saya? Bukan, Aye bicara benar. Memang bahaya buat Juragan karena bisa celaka buat Juragan. Juragan inget kagak si Cahyo? Buktinya. Alah, kamu ini banyak nonton film horor kali ya? Ya udah jalan, ayo semuanya ayo. Udah jalan. Ya Allah, semoga nggak ada korban nyawa lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, itu rombongan Juragan Slamet. Kecelakaan, Bu, Pak. Ayo kita bantu, tolong. Sini. Astagfirullahaladzim. Juragan Slamet baru aja mempunyai 4 istri, udah kayak duluan. Kamu jangan ngomong aja. Bantuin. Ngomong. Gua aja belum nikah, kalau gua kenapa-napa gimana? Tapi kamu harus bantuin. Gak mau ah. Aku gagal menyelamatkan Juragan Slamet. Ternyata benar apa yang dikatakan Kedasi, bahwa siapa aja yang mencoba melamarnya pasti akan mati. Batu nisan itu seperti seperti kasus si Cahyo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, banyak kayu nisan. Kayu nisan lagi. Kenapa sekarang berantakan kayak begini ya? Iya, kejadiannya sama kayak Cahyo. Apa jangan-jangan ada hubungannya? Lu tuh hansip, kagak usah banyak belagu lu, kayak detektif aja lu. Iya, gue tau gue hansip, tapi pemikiran gue seperti detektif, lebih tinggi, you know? Elah ngomong lagi gue kelepak lu. Bang, ini kan udah 2 kali kejadian kayak gini. Pada berarakan tuh kayu nisan. Artinya apaan? Kagak ada arti-artian. Palingan ada orang ngebangun rumah, ngebelatakin papan udah kayak gini. Udah gitu aja. Tenang. Gak usah diributin. Ini pertanda ada warga kita yang musyrik. Melakukan gantung jodoh dengan kayu nisan. Pasti si Kadasi orangnya. Soalnya kejadian Cahyo kemarin sama nih kayak gini kejadiannya nih. Banyak kayu berserakan nih.
Kedasi, kasihan dia. Pasti bakal diancam dan diamuk sama warga. Tenang, tenang. Yang sabar. Masalah ini besok aja kita pikirin. Yang penting jenazah Pak Slamet ini harus kita kuburkan dengan layak. Ikut aja kalau gitu. Ayo jalan lagi. Yuk. La La ilallah. La ilaha La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Illallah. Usir Kedasi! Usir dari kampung. Sabar, sabar bapak-bapak, sabar ibu-ibu sabar. Jangan pakai emosi, jangan anarkis. Tenang. Ini bulan Ramadan. Bulan baik. Gak baik teriak-teriak. Ganggu kehusuan orang puasa bulan Ramadan. Ya, tenang. Betul, itu tenang. Benar tuh kata si Dorman. Kita harus tenang. Biar gue aja ntar yang ngomong sama Bu Cici ya. Cici, Kedasi, keluar kalian. Iya, udah keluar lo. Jangan di rumah aja. Udah tenang. Bu, bagaimana ini? Lihat, mereka sudah melihat kita. Karena saya takut, Bu. Udah, kamu gak usah takut. Biar ibu yang hadapin mereka. Jangan, Bu. Nanti mereka bisa nyakitin ibu. Tapi ibu gak takut. Kamu gak usah keluar. Kamu di dalam aja, ya? Gimana dong? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak sanggup kalau dianggap pembawa malapetaka. Mendingan aku kabur aja dari pintu belakang. Ngapain kalian teriak-teriak di depan rumah orang? Hah? Mau ngapain kalian kesini? Bu Cici, mau nanya, itu apa benar anaknya nikah sama Kayu Nisan? Kamu jangan sembarangan ngomong ya Ibu Rukayah. Kalau punya mulut itu dijaga. Alah, udah ngaku aja Bu Cici. Bu Cici kan yang udah maksa anaknya nikah sama Kayu Nisan. Iya kan? Iya. Ya udah ngaku aja Bu Cici, biar kampung kita pada tenang. Cici, jujur aja dah. Warga di mari semuanya kagak demen kalau ada acara-acara ritual yang model lu bikin. Jangan macem-macem ente di sini. Sebaiknya Bu Cici bertobat sebelum terlambat. Tobat apaan? Hah? Mau tobat apaan? Kalau nuduh nggak ada bukti, itu fitnah namanya. Kami memang gak punya bukti, Empok. Tapi Ayah dengar sendiri Empok lagi ngomong sama Kedasi. Yalah, itu karena kamu iri sama anak saya. Anak saya kan cantik, banyak disukain sama laki-laki, nggak kayak kamu. Waduh, yuk, sikat. Wah, ngomong asal metek, lu kagak ada urusannya sama anak gua. Yang ada urusan lu sama anak lu, kalau macam-macam gua swing, gua empal, baru tahu lu. Wah. Enak aja. Walaupun tetua we jago tuh silat nih. Sudah, tenang. Masalah tidak akan selesai kalau semuanya ribut begini. Beneran Pak Ustadz, saya nggak tahu menahu soal ini. Demi Allah Pak Ustadz. Karena Bu Cici udah bersumpah demi Allah, saya percaya. Kalau begitu, kami semua minta maaf sama Bu Cici. Saya permisi dulu Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tapi Pak Ustadz, masa kita percaya gitu aja? Kalau dia sumpahnya palsu bagaimana? Iya bener. Bagaimana, Tat? Gimana? Iya. Maka dia harus bertanggung jawab atas sumpahnya di hadapan Allah. Oh, ya udah, denger tuh. Dengar tuh. Ayo Nadine. Ya udah. Kedasi, sebenarnya ada apa? Kagak usah takut. Aye udah tahu kamu sudah melakukan perjanjian nikah gantung pan ame Nisan.
Kamu tahu dari siapa? Ayah dengar waktu kamu cerita sama ibu kamu. Sebenarnya aku nggak mau ngelakuin semua ini, Nadine. Ibu dan Mas Eko yang maksa aku. Aku nikah sama Nisan supaya aku nggak nikah sama laki-laki lain. Jadi selamanya aku harus nyanyi di tempat Mas Eko. Dan juga dapetin uang mahar dari laki-laki yang melamar aku. Nadine, aku harus gimana sekarang? Aku nggak mau ada laki-laki lain yang meninggal karena aku. Aku pengen lepas dari jodoh Nisan ini. Apa ya yang harus aku lakuin buat ngebantu Kedasi? Sepertinya ada sesuatu yang gak beres. Siapa ke kamu? Aku adalah Nyi Blorong. Aku yang akan menyadarkan kamu bahwa kamu adalah Ratu Ular. Kenapa ucapan kamu seperti Nyi Roro? Karena Nyi Roro adalah utusanku. Nyi Roro telah musnah, maka aku sendiri yang akan melindungi kamu sampai waktu itu tiba. Tapi aku pernah bilang sama Nyi Roro bahwa aku ingin tetap jadi manusia. Kita lihat saja siapa kamu sebenarnya. Kamu lihat sendiri kan, Nadine? Kamu itu adalah siluman ular. Kamu calon Ratu Ular. Bagaimana mungkin kamu tidak menerima kenyataan itu? Sebenarnya aku tidak menginginkan seperti ini. Aku ingin tetap menjadi manusia. Aku ingin tetap menjadi seorang anak. Bisa punya keluarga, kumpul bersama keluargaku. Bahagiakan orang tuaku. Aku akan menolongmu untuk membantu mereka. Baik, Nyai. Tapi apa Nyai bisa membantu teman saya? Tentu saja. Tapi aku juga butuh bantuan kamu untuk mengumpulkan benda-benda pusaka milikku yang hilang. Kadasi? Kadasi? Ngapain sih kamu ngurung terus di kamar? Udah waktunya kamu kerja. Kadasi? Hah? Kurang ajar. Lagi-lagi kamu kabur. Cik, apa benar tadi siang ada warga yang demo kemari? Udah, tenang aja. Udah saya beresin. Tapi sekarang saya punya masalah lain. Masalah apa? Kadasi kabur lagi. Kabur? Ya mana saya tahu. Gini aja. Lebih baik sekarang kita tanya sama Mbak Dukun. Dia pasti tahu kemana Kadasi kabur. Kamu benar juga ya. Ayo. Ikuti saja aba-abaku. Jangan teriak. Mengerti? Kedasi, kamu harus percaya ya sama Nyi Blorong dan aku.
ini semua yang terbaik buat kamu. Gantung jodoh nisan pasti akan tercabut dari hidup kamu. Kamu mesti yakin ya bahwa ini pastinya yang terbaik dan kamu bisa hidup normal kembali. Iya, Nadine. Sekarang pejamkan mata kamu. Ada kekuatan besar yang berusaha melindungi Kedasi. Kekuatan besar ini mencoba melakukan ritual untuk mencabut gantung jodoh. Mbak harus menghalangi kekuatan besar ini, Mbak. Iya, Mbak. Gagalkan usaha mereka, Mbak. Gimana, Mbak? Bisa kan? Ini soalnya kembang warung saya, Mbak. Kalau sampai tidak bisa, waduh, rugi besar saya, Mbak. Berat. Ini sangat susah. Mudah-mudahan dengan ini jadi ringan, Mbak. Nanti kalau berhasil saya tambah lagi. Baiklah, saya akan coba. Alhamdulillah, Kedasi, kamu sudah bebas dari gantung jodoh nisan. Terima kasih, Nadine. Jangan! Pergi! Jangan! Jangan! Pergi! Jangan! Pergi! 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 Jangan! Pergi lo! Pergi lo! Pergi lo!
Kedasi, apalagi yang kamu pikirkan? Nadine, sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku sebatang kara. Bu, maafin Kedasi, Bu. Kedasi terpaksa melakukan ini. Sesudahlah Kedasi, kamu jangan terus berlarut dalam kesedihan. Ya, kamu sekarang doakan ibu kamu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu kamu semasa hidupnya. Iya, Nadine. Nadine, terima kasih ya. Karena kamu sudah menguatkan aku. Kalau gitu, aku boleh pamit pergi dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya, Nadine. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sembarangan aja. Siap. Udah begitu. Ayo berangkat. Jalan. Jalan. Harus ke bawah lo. Jangan ke bawah lagi. Nyangkut aja sampai Bogor tar. Jadi knalpot lu. Semua udah beres. Alhamdulillah. Akhirnya tempat maksiat ini ditutup juga. Mudah-mudahan ibadah kita semakin lancar. Nah, kan mobil udah pernah pergi nih. Mobil pergi nih. Terus? Orang banyak kumpul nih. Hibur kita lagi dong, Nadine. Gimana, Be? Anak gua capek. Artis itu. Lah iya, makanya kita meminta sama Nadine. Gak ada yang nyawa. Nyi Blorong? Nyi Blorong? Aku sudah membantu teman kamu, Nadine. Dan sekarang kamu akan kuangkat menjadi Ratu Ular. Jawab, Nadine. Bagus. Sebelum kamu diangkat menjadi ratu, ada kewajiban kamu yang harus diselesaikan, Nadine. Apa itu, Nyi? Kamu lupa? Kalau aku meminta kamu untuk mengumpulkan semua pusaka yang dihilangkan oleh Nyi Roro, karena pusaka itulah yang akan melindungi kamu menjadi Ratu Ular.
Nah, sekarang ini rumah kalian. Mulai sekarang kalian tinggal di sini. Terima kasih banyak, Mas. Saya senang sekali. Mulai sekarang, saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan menjadi ayah yang baik untuk Lia. Makasih ya, ya. Mas, ini semua siapa ya? Kok banyak banget perempuan di sini, Pak? Oh, mereka ini istri-istriku. Keke sebagai istri tertua. Kemudian Lulu istri kedua, Nina istri ketiga, Rina istri keempat, Emma istri kelima, Tuti istri keenam, dan kamu Ratna, kamu istriku yang ketujuh. Istri ketujuh? Kamu itu tega sekali sih, Mas. Kamu tuh pembohong, tahu nggak? Kamu bilang kalau kamu itu duda, ternyata kamu itu punya 6 istri. Kamu jahat. Bu, udah Bu, lebih baik kita pergi dari sini. Lia nggak sudi Ibu jadi istri yang ketujuh. Udah Bu. Tuti. Maksudnya apa ini? Kalian mau berhak melarang kami. Kami akan pergi, kamu. Jangan menipu. Menipu kamu. Dengar ya, kalian nggak akan bisa pergi kemana-mana lagi. Sudah. Kalian juga nanti akan akrab dan betah di sini. Sekarang kan kalian keluargaku, istriku dan anak tiriku. Lagi pula kalian mau kemana? Kalian kan sudah tidak punya keluarga lagi. Ayo kita masuk ke dalam. Takut, Bu. Ayo. Astagfirullahaladzim, minum kayak gini orang lagi enak. Aja lu. Pegah. Timbangan ambil ke baju gua. Timbang menjet baru aja udah pegel, udah males banget sih jadi orang. Menjet lagi. Nya, Babe, Aye pamit berangkat dulu ya, mau kerja. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam apa? Kok udah kenal belum sama warga yang baru pindah kemarin? Kata Pak RT namanya Pak Danang. Aye belum kenal.
Iya, Ketemu juga kagak. Iya bener. Oh iya. Kenapa emang? Tahu gimana mau lihat mukanya, orangnya aja sombong kagak mau begaul. Aneh banget deh. Maksud lu bagaimana sih padaan aneh bagaimana? Emang kupingnya panjang apa bagaimana? Apa hidungnya somplak? Kemarin waktu pindahan, ayah sempat lihat perempuannya banyak banget. Ada 7 orang gitu deh. Nah laki-lakinya cuma 1 si Pak Danang itu. Ada sama ada anak-anak. Iya. Itu sih namanya poligami. Iya Bang? Dulu, ntar. Perempuannya berapa? 7. Maksudnya apa? 7 ya udah. Kagak, gua menjelasin doang. Iya, poligami tadi. Ucup kagak boleh ngomong sembarangan begitu. Dalam agama kita Islam 4 itu baru boleh. Kalau 7 itu kagak boleh. Lah, tapi kalau bukan poligami, terus untuk perempuan-perempuan siapa? Iya bisa aja itu adik kakak saudara besar yang lagi kumpul bersama. Permisi ya, kalau gitu saya balik dulu deh. Assalamualaikum. Salam, ya dah, balik dah. Tapi masa iya sih sekeluarga tinggal bareng? Terus apa itu adik kakak janda semua? Jawab deh, Cak. Gini aja dah. Kalau ngomongin kagak ada buktinya, suudon dosa kualat. Apa itu? Yang 7 tadi. Kita ngeliatin yuk. Maksudnya apaan? Maksudnya kontrol ngeliatin ini bener apa kagak. Terus kenapa kita dep gitu? Iya maksudnya ayo kita kemon. Kode, Iya kode. Ayo ikut juga nggak apa-apa. Nya babe aye ikutan ya sekalian aye berangkat kerja. Ya udah jalan. Taruh itu. Iya jalan. Jalan. Iya udah jalan. Ya kalau kita berdua aja. 7. Ya. Bini gua. Iya. Bu, aku males banget deh keluar. Aku nggak tahu harus gimana sama istrinya Pak Danang itu. Apalagi ibu. Ya sudah, kita di sini saja. Iya Bu, nggak betah banget sih di sini. Wah. Enak banget ya. Orang baru ongkang-ongkang kaki di kamar. Emangnya kami harus ngapain? Harus apa? Banyak kerjaan di rumah ini. Sekarang juga pergi kalian ke dapur masak. Buruan, kenapa masih diam di situ? Kami ini bukan pembantu. Jadi kalian tidak bisa memerintah seenaknya. Lagian ini kan bulan puasa, kenapa sih harus masak pagi-pagi? Nanti siang saja suruh pembantu untuk masak persiapan buka puasa. Asal kamu tahu ya, di rumah ini nggak ada pembantu. Dan peraturannya, istri yang muda yang jadi pembantu. Paham kamu? Ayo, tarik mereka. Ayo. Kalian jangan seenaknya sama saya. Lepasin ya. Kalian nggak bisa seenaknya. Mas Danang, salah ya Mas Danang. Lepasin. Mas Danang, tolong. Ada apa ini? Pagi-pagi teriak-teriak kayak di hutan aja. Mas Danang, tolong saya Mas Danang. Istri-istri Mas Danang itu terlalu kasar memperlakukan saya. Rana, kamu jangan manja ya. Seharusnya kamu itu bersyukur saya ajak kamu tinggal di rumah ini. Ini bisanya cuma mengeluh. Rana, hidup kamu kan enak di sini. Dan kamu harus ikutin apa yang diatur oleh Keke. Keke itu kepala urusan rumah tangga di sini. Ingat, jangan pernah mengganggu istirahat saya lagi. Awas ya. Berhenti kamu. Ayo. Ratna, cepetan siapin makanannya. Lama amat sih. Kasihan Mas Danang nih udah lapar. Kerjaan apa sih kamu di dapur? Lama banget sih. Kasihan dia. Aku berharap dengan menikah bisa membahagiakan anakku. Tapi ternyata cuma bikin dia semakin menderita. Kamu nih apa-apaan sih? Hah? Maksud kamu tuh apa? Hah? Mau bikin ribut sama saya? Cepat bersihin. Bersihin!
Ini kan bulan puasa. Kenapa nggak ada yang puasa? Dosa loh, Mas. Hei! Kamu itu bukan ustazah ya? Pakai sok ceramah lagi di sini. Saya nggak peduli dengan puasa. Seharusnya kamu melayani Mas Danan dengan baik, bukan mengatur-ngatur suami. Disuruh bersihin malah ceramah kamu. Ayo cepetan. Bu, ya bantu ya. Bu, Lia capek banget. Ya udah, kalau kamu capek buka aja ya. Nggak apa-apa. Lia masih kuat kok. Masakan apa ini? Asin banget. Kamu buat saya darah tinggi ya? Wah! Kok bisa kamu masak asin begini? Ya udah Mas, jangan dimakan. Sekarang kamu cepat masak lagi, masak yang lebih enak. Ayo cepetan. Ayo. Kok apa lagi sih? Cepetan cepetan. Untuk ngedapetin hati Reno, aku harus berubah. Aku akan pura-pura menyesali perbuatan aku ke Nadine dan berubah jadi perempuan yang lembut di depan Reno. Aku yakin dengan begitu hati Reno akan luluh. Selendang siapa? Kok ada selendang di sini? Tapi selendangnya bagus juga sih. Apa aku pakai aja ya? Apa deh? Aku merasa benda pusakaku tercecer di tempat ini. Tapi di mana? Ini semua gara-gara Nyi Roro. Jadi aku kesusahan untuk mengumpulkan benda pusakaku. Masih nangis aja di sini. Ayo kerja. Tuh di dapur masih banyak barang-barang kotor. Ayo berdiri. Berdiri. Bu, ya, sana kerja. Bu, amaan. Sana kerja di dapur sana. Iya, sana kerja. Kerjaan, sana kerja. Heh, mau kemana kamu? Cepat beresin kamar tidur saya. Udah tahu kamar saya berantakan, malah dibiarin aja. Tapi kan saya disuruhnya ke dapur. Jangan banyak alasan kamu. Kalau gitu, biar anak kamu aja yang beresin kamar tidur saya. Ya. Galak banget sih kamu. Udah aja, anak kamu biar beresin kamar Nina. Kamu ke dapur ayo. Kita yang berpuasa di sini. Kamu paham? Ayo. Ibu. Ayo. Enggak. Ayo. Ayo. Ibu. Hah? Kamu ngapain masih di sini?
Saya kasih waktu kamu 15 menit untuk beresin kamar saya. Cepet. Ibu. Jambret! 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 Raya! Jambret Raya! Jambret berapes. Makan tuh comberan, emang enak. Lu agak tahu lu, tendangannya si Rohaye. Yuk. Hari gini masih aja ngejambret. Ini Mpok tasnya. Makasih ya, untung adik ke kamu. Bentar. Lupa si Rokaye ye, anaknya Mpok Halime ame Bang Ali. Iya Mpok, ayah Rohaye. Siapa Ay? Nah masa lu kagak kenal sih? Ini namanya Mpok Nadine, orang paling cakep di kampung kita. Oh, Mpok Nadine. Cakep si Ay. Kakak kayak artis. Kok ngomongnya cakep gitu sih? Situ Pan, Anwar ye. Mpok Nadine kenal sama Anwar? Bahit juga gue ya Ay. Iya Pan tahu anaknya Mpok Sri ame Encang Imin. Iya Pan? Ih, Mpok Nadine keren juga ya Ay. Udah baik, ramah, kenal sama Anwar lagi. Ngomong-ngomong, lu pada nih pacaran ya, kok berduaan terus? Ayo. Kagak Mpok, kita kagak pacaran. Kita ini mah sahabatan, udah temenan dari orok. Iya, pokoknya ayo doain deh, semoga kalian jodoh ya. Iya Mpok. Amin, tuh Ay. Kita aja didoain yang baik-baik. Masa kita kecil-kecil mikir jadi manten? Udah kayak judul sinetron aja, kecil-kecil mikir jadi manten. Aku nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Aku harus cari cara buat bantuin ibu biar ibu bisa pergi. Maaf deh, kamu kenapa? Kok kamu lari-lari begitu seperti ketakutan? Kamu cerita aja sama kakak, siapa tahu kakak bisa bantu kamu. Kuliah. Aku nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Kenapa dengan rumah itu? Cerita dek, mungkin siapa tahu kakak bisa bantu. Dek, kamu kenapa? Dek! Cul, nih kampung makin kagak aman. Banyak geng motor di mana-mana. Lalu jangan ceramah, gue juga udah tahu. Gimana kalau kita minta sama Pak RT, kita minta beliin motor, biar kita bisa bikin geng motor. Gimana? Kenapa tadi? Bang Dorman, Bang Acul, kejar itu anak pembantu, kasihan, dia lagi ada masalah. Iya. Tak buru jauh lagi nih. Ayo cepet. Norman! Pakai ninggalin gua lagi. Udah tau lari gua pelan. Norman!